Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi tentang instalasi pembuangan air hujan. Langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama ada definisi talang air itu sendiri. Jadi talang air adalah tempat untuk menampung dan mengalirkan air hujan yang berasal dari atap bangunan dan diteruskan ke pipa pembuangan. Bangunan harus dilengkapi dengan sistem pumping berupa drainase sebagai sarana pembuangan air hujan yang berasal dari atap maupun jalur terbuka yang mengalirkan air. Kita masuk subbab pertama yaitu konsep sistem penyaluran air hujan. Jadi komponen talang itu terbagi atas 3 bagian meliputi talang atap atau gutter, ada pipa talang atau talang tegak, leader, dan juga saluran pembuangan. Kita masuk ke subbab kedua yaitu macam-macam talang. Berdasarkan bentuknya, talang dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Talang air persegi panjang atau kotak, kedua. Talang air berbentuk trapesium, dan ketiga. Talang air berbentuk setengah lingkaran. Berdasarkan bahannya, yaitu pertama ada talang seng. Seng ini merupakan bahan yang paling banyak digunakan ya untuk pembuatan talang air. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan talang seng adalah meminimalkan adanya lekukan-lekukan. Karena jika terjadi lekukan itu biasanya seng akan mengalami korosi. Yang kedua ada talang beton. Talang beton ini merupakan konstruksi yang kedap air serta bersifat kokoh. Namun dalam pembuatannya perlu mendapatkan pengawasan serta ketelitian agar tidak terjadi kebocoran setelah beton mengering. Nantinya setelah beton jadi itu akan dialiri air dan biasanya bahan dari beton disertai dengan besi tulangan. Yang ketiga ada talang karpet. Karpet biasanya dibuat dari material jenis senyawa plastik. Keunggulannya yaitu fleksibel, tidak berisik, tidak berkarat, dan jika terjadi kebocoran mudah diperbaiki. Namun karpet talang tidak tahan terhadap cuaca dan masa pakainya pun lebih singkat. Penggunaan talang karpet harus dikombinasikan dengan talang beton, talang metal, ataupun oleh struktur kayu. Yang keempat ada talang PVC. Talang dari bahan dasar plastik atau PVC ini sangat populer karena harganya murah dan mudah dipasang, serta tersedia dalam bentuk siap pakai. Ukuran talang PVC ini mengikuti permintaan pasar. Ukuran lebar yang dijumpai di Indonesia dari lebar 8 inci sampai atau 1 atau 19,6 cm. Ini bisa kita lihat gambar dari talang PVC, ada beberapa komponen-komponen di dalam talang PVC itu, sangat banyak sekali komponennya. Lalu selanjutnya ada talang metal. Kalau talang metal ini memiliki banyak kelebihan, yaitu tahan terhadap korosi, mampu menahan limpahan air hujan yang besar, tidak mudah rusak, memiliki umur yang panjang dalam hal kualitas, dan menambah estetika rumah. Lalu kita masuk ke subbab ketiga, yaitu menentukan ukuran talang atap, gutter, dan pipa tegak, leader. Jadi untuk prinsip penentuan ukuran gutter dan leader itu dibuat sama dengan outletnya untuk menghindari kemacetan aliran yang ditimbulkan oleh daun ataupun kotoran lain. Dan jarak maksimum antara leader adalah 75 kaki atau 22,86 meter. Aturan yang paling aman adalah 150 kaki persegi atau 13,94 meter persegi. Sedangkan untuk luas atap dibutuhkan 1 inci luas leader. Angka-angka tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi-kondisi lokal. Nah, selanjutnya untuk ukuran outletnya itu bergantung pada jumlah dan jarak antar outlet, kemiringan atap, dan bentuk gutter. Dan jenis gutter terbaik adalah jika memiliki kedalaman minimal sama dengan setengah kali lebarnya dan tidak lebih dari 3/4 lebarnya. Ini bisa kita lihat tabel beban maksimum yang diizinkan untuk talang atap. Dan ini satuannya dalam meter persegi ya. Jadi ada diameter pipa dengan inci berbeda, milimeter juga berbeda, dan berbagai persen kemiringan dari 1% kemiringan, ada 0,5% kemiringan sampai 4% kemiringan.
Lalu selanjutnya untuk ukuran jaringan drainase air hujan, pembuangan air hujan gedung dan cabang-cabang mendatarnya, ukuran saluran pembuangan air hujan gedung dan setiap pipa cabang datarnya dengan kemiringan 4% atau lebih kecil harus berdasarkan pada jumlah daerah drainase yang dilayani sesuai. Untuk pipa tegak air hujan ini, ukuran talang air hujan berdasarkan pada luas atap yang dilayani sesuai dengan tabel 4.1 untuk talang yang diizinkan. Apabila atap tersebut mendapatkan tambahan air hujan dari dinding yang berdekatan, harus ditambah dengan memperhitungkan 50% luas dinding terluas yang dianggap sebagai atap. Lalu untuk talang atap ini sendiri, ukuran talang atap itu setengah lingkaran berdasarkan pada luas atap. Kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu drainase gedung. Jadi pengaliran air hujan di drainase gedung itu biasanya satu, sistem gravitasi melalui pipa dari atap dan balkon menuju lantai dasar yang dialirkan langsung ke saluran kota. Kedua, ada sistem bertekanan atau storm water, air hujan yang masuk ke lantai basement melalui ram dan air buangan lain yang berasal dari cucian mobil dan sebagainya dalam bak penampungan sementara atau sump pit di lantai basement terendah yang kemudian dipompa menuju keluar saluran kota. Dan untuk peralatan pembuangan air hujan dan drainase gedung ini, yang pertama ada pompa drainase atau storm water pump. Pompa drainase ini berfungsi untuk memompa air dari bak penampungan sementara menuju saluran utama bangunan. Pompa yang digunakan adalah jenis submersible pump atau pompa terendam dengan sistem operasi otomatis dengan bantuan level kontrol yang ada pada pompa dan sistem paralel otomatis. Kedua, ada pipa air hujan. Pipa air hujan ini berfungsi mengalirkan air hujan dari atap menuju rial bangunan. Bahan yang dipakai adalah PVC kelas 10 bar. Yang ketiga ada balcony drain, berfungsi sebagai seperti roof drain, hanya saja penempatannya pada balkon. Yang keempat ada roof drain. Roof drain ini berfungsi seperti floor drain dengan penempatan di atap bangunan dan air yang dialirkan adalah air hujan. Bahan yang dipakai berupa cast iron yang diberi saringan berbentuk kubah di atasnya. Lalu kita masuk ke subbab kelima, ada macam-macam bentuk talang. Yang pertama ada talang menjorok keluar. Ini talang dipasang menjorok keluar di ujung kasau atau rusuk tanpa menggunakan papan talang. Talang ini langsung disanggah oleh plat baja 3/16 inci kali 1 inci atau 1/4 inci kali 13/4 inci yang dipaku atau disekrup pada ujung kasau. Bentuk penambang talang dapat dibuat setengah lingkaran dengan diameter 20-25 cm, segi 4 atau 4 persegi panjang. Bisa kita lihat ini contoh talang menjorok keluar, jadi berada di pinggir ya, di ujung kasau. Lalu ada talang persegi menjorok keluar. Talangnya menggunakan papan-papan kayu dengan tebal 2 cm yang dipasang pada ujung kasau atau usuk dan disanggah oleh balok kayu. Kedalaman talang dibuat 15-20 cm. Pada bagian akhir, kasau atau usuk yang menerima papan talang harus ditangkis dalam tebal papan. Selisih tinggi antara bagian depan dan bagian belakang dibuat 2-3 cm. Bisa kita lihat ini ada gambar talang persegi yang berbentuk divisi. Jadi bedanya dengan yang pertama hanya bentuknya saja ya, yang tadi setengah lingkaran, sedangkan yang ini persegi. Tetapi untuk letaknya itu sama di ujung kasau. Dan jika persegi ini juga ditopang oleh balok kayu. Lalu selanjutnya ada talang segitiga dan trapesium. Jadi penambang talang ini ada yang berbentuk segitiga dan trapesium. Di dekat ujung kasau atau usuk dipasang kayu berjarak 1 meter yang masuk pada tembok. Jadi untuk ini kasau dan talangnya itu di sini tebal papan talang dengan tebalnya itu 2 cm. Dan juga ada dipasang kayu berjarak 1 meter yang masuk di tembok ya. Selanjutnya ada talang di atas dinding batas tanah. Apabila dinding bangunan berada tepat pada batas tanah, talang harus dibuat di atas dinding bangunan itu sendiri, tanpa ada bagian yang menonjol ke atas dinding. Jadi ini di bagian atas dindingnya ini dinding. Di atas dindingnya tepat itu untuk dipasang talang.
dan ini juga sesuai ukurannya 25-40 cm, dan ini tepat di atas dinding ya, jadi beda dengan di ujung kasau tadi. Selanjutnya ada talang menempel di sisi luar. Jadi kalau talang menempel di sisi luar dinding ini dengan saluran air ke tanah masih dalam batas halaman sendiri. Jika tadi di atas, tepat di atas dinding, ini di luarnya ya. Jadi dindingnya itu tidak tepat berada di bawah talang tersebut, tapi talang tersebut itu masih keluar dari dinding tersebut, dan ini masih di batas halaman sendiri. Selanjutnya ada talang yang berada dalam dinding. Talang yang berada dalam dinding ini perlu dipasang angkur dan plat baja pada ujung balok tarik. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan balok tarik dapat berada pada posisi yang kuat. Pada bagian angkur dan bagian pertahanan balok digunakan aturan beton 1:2:3. Bisa kita lihat ini adalah talang yang berada dalam dinding. Jadi ini tembok yang menjulang tinggi ya. Dengan betonnya tebal 4-6 cm. Jadi talangnya itu berada di dalam dinding. Ini bisa kita lihat proporsi talangnya yang ini. Nah, jadi dindingnya itu di luar, sedangkan talangnya itu di dalam. Lalu ada juga talang yang sejajar dengan kasau. Ada bangunan yang dindingnya tinggi dengan bodi yang masuk ke dinding, pemasangan talang dapat diselesaikan dengan seperti pada gambar di samping ini. Jadi ini kasau dengan boarding dengan dimensi 8-12, dan ini talangnya itu diletakkan di atasnya. Ini bisa kita lihat talangnya di sini, dan ini ada sampingnya ada tembok juga yang menjulang tinggi. Lalu ada talang dengan dak beton. Pada pemasangan tangking ini dak beton harus dibuat miring agar air masuk ke dalam pipa tegak. Jadi dak beton ini walaupun gambarnya lurus itu untuk di lapangannya kita harus membuat miring agar airnya mengalir menuju ini talangnya atau pipa pembuangan. Dan biasanya ini strukturnya juga dipakai dengan besi tulangan. Lalu ada talang atap jurai dalam. Talang jurai dalam itu adalah talang yang berada di antara pertemuan sisi atap. Jadi pertemuan sisi atap ini di tengahnya digunakan untuk jalur talang, papan talang tersebut di atas dari jurai dalam garuda ya, di atas boarding ini juga. Jadi talangnya di tengah ini bisa kita lihat di tengah berbentuk V seperti itu ya. Kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu sumur resapan air hujan. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu tentukan lahan untuk penataan sumur. Jadi tentukan lokasi sumur resapan air hujan yang akan dibuat pada lahan sekitar bangunan untuk menempatkan minimal satu sumur resapan. Lalu yang kedua yaitu menentukan jarak minimum sumur resapan air hujan terhadap bangunan. Langkah-langkahnya yaitu lakukanlah pengukuran jarak antara rencana penempatan sumur resapan air hujan dengan bangunan. Ketentuan jaraknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi untuk jenis bangunan, fondasi bangunan atau tangki septik, ketentuan jaraknya yaitu 1 meter. Untuk bidang resapan atau sumur resapan tangki septik yaitu ketentuan jaraknya 5 meter. Sedangkan sumur resapan air hujan atau sumur air bersih ketentuan jaraknya yaitu 3 meter. Lalu selanjutnya itu pengukuran muka air tanah. Lakukanlah pengukuran muka air tanah di tempat yang akan dibuat sumur resapan. Jika kedalaman muka air tanah lebih besar dari 2 meter, sumur resapan dapat dibuat. Selanjutnya yaitu penentuan angka permeabilitas tanah. Lakukanlah pengujian perkolasi tanah pada kedalaman 2-3 meter pada lokasi sumur resapan yang akan ditempatkan. Jika dari hasil pengujian perkolasi tanah diperoleh koefisien permeabilitas tanah lebih besar dari 2,0 cm per jam, dapat direncanakan sumur resapan air hujan. Bisa kita lihat ini gambar dari contoh gambar air hujan dari atap bangunan ke sumur resapan melalui pipa talang. Jadi dari atap bangunan ini akan dibuang menuju talang vertikalnya, lalu menuju talang horizontal dan menuju ke sumur resapan. Sumur resapan ini di dalamnya juga terdapat pasangan batu pecah dan juga ada buis beton ya. Lalu selanjutnya itu setelah dari sumur resapan dialirkan melalui pipa peluap
dan akan dibuang ke saluran terbuka. Ini denah. Ini bisa kalian tahu contoh-contoh denahnya. Jadi ini sumur resapannya, ada pipa yang menghubungkan ke bak kontrol juga, dan juga untuk pipa fisik untuk pembuangan ke saluran air hujan dari buis beton. Sekian, terima kasih untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang paham, bisa japri WA saya saja. Untuk penugasan akan diinfokan lebih lanjut. Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.